Halo, selamat datang di podcast Jurnal CSR. Senang sekali pada pagi hari ini di suasana yang sejuk banget nih di Kabupaten Garut. Kita sudah bertemu dengan Bapak Ibnu Agus, General Manager dari PT Indonesia Power Kamojang di Kabupaten Garut. Dan pada pagi hari ini kita akan banyak ngobrol, banyak berdiskusi dan tentu pengen dengar cerita dari Pak Ibnu ya terkait apa yang sudah dilakukan PT Indonesia Power di Kamojang ini. Sebelumnya bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah Mas Unggul dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan senantiasa bahagia selalu. Amin. Sehat selalu Pak. Oke, yang pertama Pak, kita sebetulnya juga pengen tahu Pak, sebelum nanti ngobrol berbincang-bincang, karena di depan-depan kita ini sudah ada produk-produk UMKM yang luar biasa nih. Alhamdulillah. Nah nanti kami pengen diceritain terlebih dahulu Pak, sebetulnya aktivitas bisnis kemudian operasi yang dijalankan Indonesia Power di Kamojang Kabupaten Garut itu seperti apa gitu, biar juga teman-teman juga bisa tahu gitu Pak. Silakan. Terima kasih Mas Unggul. Pertama terima kasih alhamdulillah ini atas kunjungan dan kesempatan pada di pagi hari ini. Alhamdulillah kita saat ini berada di Cafe Pelagio. Alhamdulillah ini adalah sentra produk pemasaran mitra binaan kita. Sebelum kita diskusi tentang apa yang ada di depan kita, saya perkenalkan, saya Ibnu Agus Santosa, kebetulan saya selaku General Manager PT Indonesia Power Kamojang POMU. POMU sendiri adalah Power Generation and Operation Maintenance Service Unit. Kita tahu bahwa Indonesia Power adalah merupakan salah satu anak perusahaan dari PLN. Jadi kami di PLN Group, di mana Indonesia Power ini punya bisnis mengoperasikan pembangkit listrik. Jadi kita itu boleh dikatakan pabrik strom lah. Jadi kita yang bikin listrik. Kemudian kita juga punya bisnis mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Jadi hampir semua pembangkit listrik tipe apa aja kita sudah punya. Dan kita punya kompetensi. Jadi kita mulai PLTU kita punya, kemudian PLTGU kita punya. Kemudian PLTA kita punya, juga kita punya EBT. Salah satu EBT kita saat ini adalah di PLTP Kamojang. Alhamdulillah kami di Kamojang POMU ini punya beberapa unit pembangkit. Jadi unit pembangkit yang ada di Kamojang, kita di Kamojang itu di Kabupaten Bandung, ada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Wah, luar biasa. Jadi kita di sana udaranya dingin banget Pak. Alhamdulillah. Dingin dan sejuk. Bahkan kalau siang itu, kalau pas lagi musim kabut, kita kabut mulai pagi sampai dengan sore. Jadi sana kita punya 3 unit pembangkit kalau di Kamojang. Kemudian kita punya di derajat lebih tinggi lagi. Di sana di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Kemudian kita punya juga di Gunung Salak, kita di Kabupaten Bogor, Sukabumi. Di sana kita punya juga 3 unit pembangkit. Di sana agak rendah, di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Dan kita juga punya PLTP Ulumbu. Ulumbu ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi total kapasitas pembangkit kita di Kamojang ini 375 megawatt. Kemudian di Ulumbu ada 10 megawatt. Jadi yang perlu kami banggakan, karena kita Indonesia Power Kamojang POMU ini pionir PLTP pertama yang berdiri di Indonesia. Wah, luar Jadi biasa. sejak tahun 1982 kita dipercaya mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih bisa beroperasi dengan baik dan kinerjanya mudah-mudahan senantiasa terbaik di dalam pengelolaan listrik. Amin. Ya, menarik tadi yang sudah disampaikan Pak, dan kalau boleh saya juga tanya Pak, kesan pesannya mungkin kira-kira ketika menjalankan tugas di Kabupaten Garut nih, situasi masyarakat kemudian lingkungan alamnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan juga Pak. Alhamdulillah saya dan teman-teman mungkin kalau di PLN Group ini rotasi dan mutasi itu sesuatu yang biasa dilakukan di PLN Group. Bahkan saya sendiri bertugas sudah hampir keliling Indonesia. Saya pindah tugas itu sudah 13 kali. 13 kali rotasi beberapa daerah lah, beberapa provinsi. Dan alhamdulillah kalau di suasananya di Garut, Kamojang, kemudian di Bogor, Sukabumi ini alhamdulillah
suasananya memang benar-benar sejuk dan adem. Iya. Saya bilang karena memang lokasinya dingin, kemudian suasananya yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, itu tentunya menambah semangat kita untuk berkontribusi memberikan yang terbaik pada perusahaan, khususnya untuk melistriki negeri kita tercinta ini. Wah, siap, luar biasa. Apalagi pembangkit kita ini EBT, energi baru terbarukan, yang insya Allah sesuai dengan dicanangkan Pak Jokowi pada saat event G20, bahwa ke depan tahun 2060 Indonesia itu udah harus benar-benar zero emission. Jadi kita mulai di PLN Group maupun perusahaan-perusahaan lain berusaha untuk mengurangi menurunkan polusi, kemudian mengganti pembangkit yang ramah lingkungan tentunya. Baik, tadi sudah diceritakan gimana kondisi di wilayah sekitar Garut dan sekitarnya ini luar biasa ya nyamannya. Karena kan kadang ada satu istilah bahwa tanah Pasundan ini diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum gitu Pak. Gitu kan. Jadi memang banyak sekali potensi alam dan juga keramahan masyarakat yang kemudian juga tadi Pak JM juga sampaikan luar biasa menariknya. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi tadi menarik Pak berkaitan dengan energi baru terbarukan. Karena memang ke depan kalau kita bicara masa depan ini keberlanjutan anak cucu kita juga harus menikmati energi yang bersih dan seterusnya. Begitu Pak ya. Dan nyambung dengan energi baru terbarukan, sekarang ini kan secara global ada yang disebut sebagai SDGs ya Pak. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti apa kira-kira Pak GM ini kemudian menginternalisasikan kira-kira bagaimana seluruh komponen perusahaan itu kemudian kita bisa bersama-sama gitu ya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmennya kira-kira seperti apa Pak Jem? Kami terus terang di PT Indonesia Power Kamojang Pomu itu mempunyai visi dan misi yang sangat-sangat mulia insya Allah. Visi perusahaan kita adalah menjadi perusahaan energi yang terbaik yang tumbuh berkelanjutan. Kemudian misi perusahaan kita adalah menyediakan solusi energi yang andal, inovatif, ramah lingkungan dan melampaui harapan pelanggan. Jadi tentunya ini ada beberapa yang perlu kita tingkatkan kemudian kita kembangkan di perusahaan kita. Khususnya untuk menunjang SDGs ini, kita di perusahaan juga menjalankan program CSR. CSR kita salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Tentunya pemberdayaan masyarakat ini kita kembangkan pada area di lingkungan sekitar pembangkit. Kemudian tentunya program-program CSR ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Betul. Dengan termasuk mengurangi pengangguran, kemudian mengurangi kemiskinan, kemudian termasuk mengembangkan usaha-usaha yang lainnya yang keterkaitan dengan bisnis proses perusahaan kita. Tadi menarik di spotlight bahwa kontribusi Indonesia Power ini sebetulnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang itu coba dikaitkan dengan apa yang menjadi corporate expertise begitu ya Pak ya, apa yang menjadi kapasitas perusahaan dan seterusnya. Saya sempat baca sekilas Pak, menarik sebetulnya pilar CSR dari Indonesia Power. Kalau kita menyebut Empower Care ya Pak, Empower Care, Indonesia Power, Community Assistant, kemudian Relation dan juga Empowerment. Nah kenapa kemudian tiga hal tadi antara Community Assistant, kemudian relation dan juga empowerment itu penting untuk Indonesia Power dalam menjalankan aktivitas bisnisnya Pak kira-kira? Jadi program perusahaan kita adalah untuk CSR itu kita kenal dengan istilah Empower Care ya. Care itu community asistensi, itu adalah artinya kita selalu melakukan pendampingan. Kemudian di samping pendampingan kita setiap program CSR kita itu kita lakukan pendampingan, kemudian kita lakukan monitoring, evaluasi terhadap program CSR kita. Jadi kita biasanya kalau melakukan CSR pada suatu tempat di beberapa lokasi yang dekat dengan perusahaan, kita punya tim CSR, bidang CSR dan humas, kita melakukan pendampingan secara rutin. Bisa 1 sampai 3 bulan sekali kita datangi. Intens begitu ya? Intensif. Jadi tidak hanya kita berikan kemudian kita lepas, tapi kita lakukan pendampingan pada mitra binaan kita. Kita biasanya punya program dalam 5 tahunan. Rencana strategis begitu ya? Rencana strategis program CSR. Jadi sampai dengan mulai awal evaluasi, kemudian monitoring sampai dengan exit strategi. Jadi tidak kita lepas, dan kita selalu melakukan pendampingan.
Iya. Kemudian kita relation kan kita menjalin hubungan. Jadi hubungan di sini kita harus menjalin hubungan dengan stakeholder terkait. Oke. Jadi stakeholder terkait itu kalau di lokasi mitra binaan kita mesti ada kita kerjasama dengan pemerintah desa setempat. Biasanya bisa dengan BUMDes atau lembaga terkait yang ada di desa. Termasuk tokoh masyarakat desa juga. Termasuk tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini kita biasanya ambil lokal hero. Okay. Jadi lokal hero yang punya kemauan dan bisa menjadi bisa menjadi panutan bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian pemerintah daerah. Yeah. Pemerintah daerah setempat kita juga dukung. Benar kalau di Garut ini kan Kabupaten Garut, berarti kita menjalin hubungan dengan pemerintah daerah. Yeah. Kemudian kita dengan lembaga-lembaga akademisi. Jadi akademisi kita gandeng juga untuk melakukan kajian maupun penelitian. Termasuk kita juga dengan media lokal maupun media nasional kita gandeng. Betul. Kemudian termasuk lembaga-lembaga atau instansi-instansi terkait yang keterkaitan dengan mitra binaan ini. Yeah. Nah, termasuk terutama kopi, berarti kita dengan pusat penelitian kopi dan kakao ini. Oh, ada kerjasama juga ke sana. Kita ada kerjasama dengan mereka untuk melakukan kajian-kajian, termasuk lembaga Balitri juga kita gandeng. Itu badan penelitian untuk tanaman industri dan penyegar. Ini kita kita jadi untuk standarisasi produk gitu Pak ya. Nah, untuk standarisasi produk maupun untuk pengembangan produk-produk ke depan. Okay. Kemudian yang terakhir adalah empowerment ini kita pemberdayaan. Terus terang program CSR kita tidak hanya charity belaka, tapi kita harus memberdayakan masyarakat. Tidak hanya kick and run gitu ya Pak. Tidak hanya kick and run. Jadi kita juga melakukan pemberdayaan pada masyarakat sekitar supaya masyarakat sekitar bisa mandiri, kemudian tumbuh dan berkembang sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Siap. Menarik tadi yang disampaikan. Yang pertama dari Pak Ibnu, bagaimana kemudian stakeholder itu menjadi salah satu komponen paling penting ya Pak dalam menjalankan proses bisnis, merangkul berbagai macam stakeholder. Kemudian yang kedua pendampingan. Tadi saya juga garis bawahi Pak bahwa program CSR di Indonesia Power Kamojang ini tidak ada yang sifatnya hanya charity begitu ya Pak. Tapi juga ada pendampingan lebih lanjut secara intens gitu. Akhirnya nanti yang mendorong itu menuju kemandirian. Nah, saya juga sempat baca-baca sekilas Pak bahwa salah satu program yang kemudian menarik dan juga banyak publikasi pemberitaannya adalah terkait tentang Kampung Pelak ya Pak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula program itu seperti apa, kemudian alasannya kenapa kemudian kok menginisiasi program itu Pak? Ya, Kampung Pelak. Kampung Pelak itu kalau dari Garut ini kurang lebih 14 km. Jadi 14 km dari Garut dan itu ada ketinggian terus. Medannya seperti apa Pak? Jadi kalau Kampung Pelak itu ketinggian kalau nggak salah di sekitar 1.300 di bawah kaki Gunung Papandayan ya. Kemudian kita punya lokasi memang dekat dengan unit kita. Kampung Pelak itu dekat dengan derajat. Jadi dengan PLTP derajat sana sehingga kita berusaha mendekat kepada mereka. Jadi awal mulanya di tahun 2007 kita baca berita di media nasional menyatakan bahwa di Kampung Pelak itu lebih dari 80% warganya usia produktif itu buta aksara. Nah, itu tahun 2007. Kemudian kita mulai penjajakan. Kemudian di akhir 2010 kita sempat survei ke sana. Jadi tim CSR Humas kita survei ke sana, kemudian tahun 2011 kita itu Indonesia Power Kamojang menggandeng Uniga. Kemudian ada Universitas Garut yang ada di Kabupaten Garut. Nah, ini kita gandeng dengan PPKM-nya. PPKM Uniga, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ke sana kita ajak ke sana, kemudian melakukan outputnya dari kita gandeng Uniga ini, kita ada outputnya adalah membuat Kampung Pelak Mandiri. Kampung Pelak Mandiri. Kampung Pelak Mandiri ini ada beberapa programnya. Program dari output dari kita kerjasama dengan Uniga tersebut ada 5 output yang dihasilkan dari kita ke sana. Pertama adalah kita lihat potensi dan masalah dan potensi yang ada di sana.
Yeah. Pertama adalah terkait dengan pendidikan, Yeah. kemudian kesehatan, kemudian infrastruktur, kemudian ekonomi sama lingkungan. Itu semua aspek dia bisa dibilang. Outputnya dilihat semua. Karena kita tahu bahwa setelah perjalanan ke sana itu tidak mudah ternyata. Di sana itu kendaraan nggak bisa, ke Kampung Pelet nggak bisa. Jadi ada sempat terputus jalan itu. Jadi sekitar 3 kilometer itu harus jalan kaki. Jalan kaki dan naik cukup tajam dan waktunya kurang lebih 1 jam. Jadi untuk jalan kaki itu. Mobil diparkir di bawah. Nanti setelah ini mungkin bisa kita lihat di sana seperti apa setelah berjalannya waktu. Jadi pertama yang kita sasar adalah kesehatan. Kesehatan ini kita terus terang ya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat juga, support dari akademisi juga, kita bikin posyandu di sana. Yang pertama justru posyandu dulu. Posyandu ya. Kemudian pendidikan. Pendidikan di sana kita mendirikan sekolah dan rumah pintar. Sekolah dan rumah pintar. Rumah pintar. Kemudian yang ketiga infrastruktur. Infrastruktur ini kita kerjasama dengan pemerintah daerah juga. Kita bangun jalan dan pipanisasi air bersih. Karena memang itu jadi masalah di sana. Jadi Pak. masalah hasil survei tadi dari PPKM Unika tadi itu ada itu. Kemudian yang keempat adalah mengenai ekonomi. Ekonomi ini gimana caranya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana. Salah satunya menemukan beberapa potensi ekonomi. Potensi ekonomi masukan dari PPKM tadi kembali adalah ini ternak domba. Awalnya itu ternak domba, tapi kenapa? Karena di Garut ini kan potensinya kan kita tahu kan domba terkenal ini dengan domba Garut, dengan domba Garut kan. Nah itu kemudian yang terakhir yang kelima adalah lingkungan. Lingkungan ini bikin komposting. Jadi program komposisasi dan komposting itu yang kita lakukan. Dan boleh saya teruskan ini ya? Lanjut Pak. Saya menyimaknya ini luar biasa. Karena yang menarik ini kan kembali ke awal tadi adalah di sana itu buta aksara ya Pak ya, usia produktif. Bahkan pada tahun 2010 itu soundingnya itu lulusan SD itu hanya 1 orang. Yang lain Pak? Itu hasil survei lulusan SD 1 orang. Kemudian setelah kita buka sekolah pintar itu siswa awalnya itu 57 orang. 57 orang ya. 57. Sekarang sudah pada lulus berarti Pak ya? 57 orang itu 10 orang laki-laki, bapak-bapak. Ya campur lah. Kemudian 47 orang itu ibu-ibu. Oh gitu. Ibu-ibu. Bahkan yang menarik itu ada usia udah 60 tahun itu semangat belajar itu namanya Pak Samsudin. Pak Samsudin itu usia 60 tahun dan alhamdulillah per April 2011 itu udah bisa baca tulis. Dan memang programnya itu hanya awalnya hanya membaca dan mengenal huruf dan angka. Bahkan pada saat diwawancara itu ditanyain huruf A gitu ya. Ini huruf apa Pak? Saya kayaknya pernah lihat dan pernah tahu, cuma ini huruf apa itu nggak tahu sampai segitunya itu. Ya. Saya karena pernah ke sana juga dan pernah ngobrol dengan di sana ternyata ya semangat dan antusiasnya belajar. Dari tadi Pak, mulai dari program composting, kemudian juga masuk dengan posyandu dan seterusnya. Sebetulnya tantangan ataupun hambatan yang paling sering dialami oleh teman-teman yang menjadi eksekutor di lapangan yang mungkin Pak JM juga pernah rasakan sendiri apa Pak kira-kira? Memang tantangan di sana itu ya kita sebelumnya kan di sana sebenarnya punya potensi yang sangat bagus. Jadi punya potensi, kemudian punya lahan yang subur, kemudian punya sumber daya yang bagus. Cuma memang di sana memang kebanyakan sudah ini orang maunya instan. Jadi biasanya kalau nanam sayur kemudian cepat. Nanam pohon itu sayur yang cepat langsung Mas. Yang siklusnya lebih cepat. Kemudian ya mungkin ya mohon maaf tingkat pendidikan yang masih kurang sehingga belum kelihatan ini sisi luar sana. Sehingga teman-teman ya perlu melakukan edukasi dan pendekatan. Termasuk ya namanya ini kan ada broker, ada tengkulak yang masuk untuk mengolah barang yang sebelumnya punya kepentingan dan seterusnya. Nah ini kita berusaha mengedukasi kepada masyarakat sekitar sana bahwa sebenarnya di sini punya potensi dan lahan yang sangat bagus untuk dikembangkan. Siap. Kalau boleh tahu juga Pak, profil kira-kira yang menjadi mitra di sana begitu ya Pak. Apakah misalnya ada ibu-ibu atau anak-anak atau siapa saja Pak yang menjadi mitra binaan Indonesia Power di sana? Jadi profil awalnya kita memang menyisir semua.
Jadi semua potensi yang memang bisa kita lakukan pembinaan. Kemudian berjalannya waktu kita di sana kita nemukan potensi yang tadi itu. Potensi ternyata ada kopi kan gitu. Nah, ada kopi sehingga kita kembangkan di sana penggunaan kopi. Jadi kita tahu bahwa di sana ada potensi kopi awalnya itu kita temukan potensi kopi ya, pohon kopi yang sudah usianya sekitar 90 tahun lebih lah. 90 tahun lebih. Ada masih di sana, Pak? Ya itu kita temukan ada 2 atau 3 gitu. 3 pohon kopi yang potensinya bisa yang memang endemik asli situ. Endemik asli sana, dan itu sudah informasi yang kita dapatkan sudah tinggalan di zaman penjajahan Belanda. Jadi kita kenal dengan kopi Javapreneur ya. Itu Javapreneur ternyata adanya ya di sana. Nah, itu kemudian profilnya dari situ kita beralih untuk meningkatkan ekonomi, berusaha kita bikin budidaya kopi. Jadi kemudian dari 3 pohon kopi tadi itu kita bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao tadi. Kita berusaha untuk melakukan persemaian. Jadi ya kami support kepada warga masyarakat sekitar sana, kaum petani dan kaum rentan. Kemudian ada sana kelompok usaha mikro yang ada di sana masih terpetak-petak. Kita gandeng untuk berusaha menanam kopi. Kita juga menggandeng pemerintah daerah setempat, Pemdes sana dengan BUMD-nya, bahkan bikin regulasi aturan bahwa setiap warga yang punya kebun diwajibkan untuk menanam kopi. Menanam kopi tumpang sari. Jadi di sela-sela sayur ditanami pohon kopi. Itu peraturan desa. Peraturan pemerintah daerah setempat mendukung itu, Pemdes. Bikin Pemdes itu. Kemudian setiap ini juga warga diwajibkan setiap tahun harus bikin persemen 100 biji pohon kopi. Nah, dari situ alhamdulillah akhirnya memang target awal kami dengan 3 pohon tadi, 2 atau 3 pohon tadi, bikin persemen 100.000 pohon. Target kami dari Indonesia Power untuk mensupport kepada masyarakat untuk menanam 100.000. Tapi karena keterbatasan biji dari pohon kopi yang hanya 2 atau 3 pohon tadi itu, akhirnya hanya 35.000. 35.000 pohon kopi tertanam di sana, di Pelak. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai panen yang tersaji di tempat ini. Ya, menarik tadi yang diceritakan Pak. Yang pertama, yang penting untuk teman-teman juga tahu bahwa tadi disampaikan programnya ini bukan hanya menyasar satu kelompok tertentu ya, bahkan menyasar dari kelompok rentan, kemudian juga bagaimana memberdayakan masyarakat yang sudah ada di sana, pelaku usaha yang ada di sana dan seterusnya. Nah, kemudian kalau berbicara kopinya sendiri Pak, apa yang menjadi keunikan dari kopi yang ada di sana dibandingkan kopi-kopi di tempat yang lain Pak? Ya, kita tahu bahwa kopi di atas ketinggian 1.000 meter itu adalah kopi Arabica. Jadi rasa dan aroma kopi Pelak ini sendiri sangat luar biasa. Nanti bisa dicoba ini rasanya. Jadi mulai ada asemnya, kemudian ada aromanya, dan kita sudah lakukan penelitian juga. Jadi kita sudah kopi Pelak ini kita sudah lakukan penelitian di lembaga sertifikasi, dan memang kandungan dan kualitasnya memang luar biasa. Boleh diuji dan dirasakan. Siap setelah podcast ini Pak. Jadi, nanti kalau ada kesempatan kesempatan ke Pelak langsung ngopi di sana juga enak. Jadi aromanya ada asem, ada kombinasi rasa itu ya. Luar biasa, ini jadi kepengen ngopi jadinya Pak. Dan mungkin kalau kita bicara kopi tadi, ada berapa banyak petani Pak kira-kira yang ada di sana yang melakukan budidaya? Jadi awalnya itu kita kelompok masyarakat di sana itu sekitar 140. Jadi 140 warga masyarakat desa sana kita ajak untuk menanam kopi semua. Jadi karena sesuai dengan BUMDes tadi, setiap masyarakat sana wajib menanam kopi. Jadi akhirnya ya semua kita gandeng kelompok masyarakat di sana untuk ikut menanam kopi itu, mulai dari kelompok petani, kemudian kelompok rentan, kemudian termasuk kelompok usaha mikro yang tadi itu juga ini alhamdulillah
saat ini berapa 2 tahun yang lalu sudah terbentuk koperasi juga di sana. Jadi koperasi pelak mandiri. Kemudian Untuk mengakomodir mengakomodir teman-teman. kelompok-kelompok masyarakat di sana Iya. tadi ini. Jadi koperasi pelak mandiri. Alhamdulillah. Siap, baik. Kalau bisa diceritakan juga Pak, dampak apa sih sebetulnya yang kemudian dirasakan oleh masyarakat ya, yang mungkin selama ini Bapak dengar gitu, ketika keliling belusukan ke mitra binaan dan seterusnya, apa dampak yang kemudian dirasakan Pak? Alhamdulillah kalau melihat dampak, terus terang kita harus sinergi antara perusahaan dan masyarakat. Sebenarnya perusahaan dan kita lingkungan itu sama-sama menjaga. Jadi kita dengan menanam pohon kopi sebenarnya itu adalah salah satu strategi perusahaan dan strategi kita untuk menjaga siklus panas bumi yang ada di lingkungan situ. Jadi karena tanaman pohon kopi itu adalah dia menjaga resapan. Yeah. Jadi resapan panas bumi, hujan itu tidak langsung turun. Udah langsung tapi tertahan oleh pohon kopi karena akar pohon kopi ini sangat kuat untuk mengikat itu. Yeah. Jadi kalau siklus panas bumi ini, kalau informasi yang sudah pernah saya baca bahwa kalau PLTP panas bumi ini kan siklusnya siklus tertutup. Jadi kita ngambil uap panas bumi dari sumur, kemudian muter turbin menghasilkan listrik, kemudian uapnya kita rubah jadi air dan airnya kita injek lagi ke bumi. Sehingga tidak ada zero waste lah. Jadi tidak artinya ada itu juga mengurangi resiko operasi juga ya Pak yang ditimbulkan. Tidak hilang. Yeah. Kemudian ditambah lagi dengan kalau hujan. Hujan ini nanti meresap, kemudian masuk ke bumi sehingga nanti dimasak lagi oleh bumi dan menghasilkan bumi. Ini dari sisi perusahaan. Yeah. Dari sisi perusahaan dan sisi lingkungan kita. Sehingga nanti di bawah pun mungkin insya Allah tidak akan ada banjir. Siap. Karena aliran hujan tertahan oleh pohon-pohon kopi yang ada di atas sehingga masuk ke bumi. Siap. Kemudian dari sisi masyarakat dampaknya tentunya bisa kita lihat bersama setelah berjalan waktu program CSR kita ini insya Allah mudah-mudahan membawa berkah. Yeah. Kenapa? Karena kita lihat awal 2010 itu hasil survei yang lulus SD itu hanya 1 orang. Kemudian sekarang bisa dilihat yang lulus SMA itu sekitar 175 orang. Luar SMA biasa. dan MI. Nah, ini. Tepuk Jadi tangan ini, nih. karena ya kita memang buka sekolah di situ. Iya. Jadi ada sekolah sehingga dari tingkat pendidikan berarti kan meningkat. Betul. Dan sudah ada sarjana. Sarjana sudah ada 3 orang sekarang. Yang ada di kampung itu. Yang Kampung Pelak. Kemudian yang calon sarjananya itu ada 6 apa 7 orang. Kan ini berarti sesuatu yang luar biasa. Iya. Kemudian dari ekonomi, tentunya taraf hidup masyarakat insya Allah sudah meningkat. Kenapa? Karena awalnya masyarakat itu dulu kalau tanam kopi, kemudian panen kopi itu dijual ceri basah. Itu harganya sekitar 5.000. Sehingga nilai tambahnya itu rendah sekali begitu ya Pak. Harganya itu sekitar 5.000 rupiah per Iya. kilogram. Kemudian berjalannya waktu kan karena kita edukasi, kita lakukan pembelajaran dan pelatihan. Karena pendampingan yang intens tadi juga ya Pak. Pendampingan yang instan, kita juga ngundang kerjasama dengan expert dan akademisi, termasuk pengolahan dan pengelolaan manajemen ekonominya kita ajarin meskipun sedikit-sedikit akhirnya harga ceri itu naik jadi 11.000 sampai 12.000 per kilogram. Kemudian berjalannya waktu pula kita ajari sekitar tahun 2018 ya. 2018 itu kita lakukan edukasi lebih intens lagi. Itu kita lakukan pembinaan pengolahan kopi dan kita berikan bantuan berupa sarana pengolahan kopi termasuk mesin roasting, kemudian untuk mendukung proses produksi itu akhirnya warga mitra binaan kita di Pelak khususnya bisa jual bubuk juga. Jadi bubuk kopi itu dijualnya sudah sekitar 65.000 per 100 gram. Nah, kan artinya itu, peningkatan nilainya luar biasa. Luar biasa kan. Itu dampak dari sisi ekonomi. Kemudian infrastruktur juga. Karena infrastruktur itu kalau dulu itu ke Kampung Pelak itu kan jalan kaki itu. Nggak bisa naik motor aja susah mungkin. Naik motor ya off-road lah. Kemudian harus jalan kaki ke sana. Sekarang jalannya udah udah sampai Kampung Pelak sana. Jadi mobil udah bisa masuk ya Pak. Udah bisa
cerita luar biasa tadi. Saya yakin bahwa teman-teman dari Indonesia Power dengan berbagai macam dukungan dari stakeholder yang lain itu tentu tidak mudah Pak dalam menjalankan program ini. Ada banyak tantangan yang mungkin dihadapi begitu Pak. Nah mungkin sejauh ini Pak, apa sih cerita unik gitu dari teman-teman yang di lapangan, ataupun apa tantangannya yang ketika melakukan edukasi tadi, pendampingan tadi itu seperti apa Pak tantangannya bekerja dengan masyarakat, bekerja dengan mitra binaan? Tentunya tantangan dan keunikan masyarakat dengan latar belakang tadi yang kita sampaikan tadi itu memang menjadi keasikan tersendiri lah bagi kita. Ya kita memang teman-teman di Indonesia Power khususnya kita bekali, kita harus bekerja dengan hati. Jadi yang pertama bekerja dengan hati dulu ya Pak? Bekerja dengan hati, kemudian kita harus bekerja dengan bahagia. Bekerja dengan bahagia. Jadi kita harus bekerja dengan bahagia, dengan kita temui teman-teman dan mitra binanya di sana yang bermacam-macam ya. Kita tentunya dengan semangat, kemudian dengan bahagia, dengan hati ya kita alhamdulillah hampir kesulitan-kesulitan itu tidak ya mungkin bisa kita selesaikan dengan baik sehingga bisa mengedukasi mereka ya memang kita harus intensif kita ya tantangan, kemudian mulai edukasi yang ke mereka yang mohon maaf latar belakang yang berbeda, akhirnya ya udah alhamdulillah insya Allah berhasil lah dan jadi tantangan-tantangan tadi tidak menjadi satu persoalan yang berarti, tidak ada gitu, persoalan Pak. lah. Ya mungkin juga harapan sebetulnya Pak, harapan barangkali juga mimpi dari Pak Ibnu berkaitan dengan program CSR khususnya untuk Kampung Pelang dan mungkin program-program yang lain yang nanti akan terus diinisiasi. Apa sih sebetulnya Pak harapannya? Harapan kita sinergi antara perusahaan kemudian dengan lingkungan dan masyarakat. Bagi perusahaan senantiasa harus kita jaga. Kita jalin hubungan yang baik dengan stakeholder semua, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan lembaga, dengan media, kemudian dengan akademisi, termasuk dengan instansi-instansi lain. Kita hubungan baik senantiasa terjaga. Kemudian insya Allah akan berkah bagi masyarakat, juga berkah bagi perusahaan. Dan kita semua selaku pengelola perusahaan ini, insya Allah itu. Ya, luar biasa tadi harapan dan juga mimpi yang disampaikan oleh Pak Ibnu. Dan sebetulnya kan kalau kita bicara program CSR ini, satu yang pertama bagaimana kemudian Indonesia Power Pak sebagai institusi Bapak yang selama ini banyak mendampingi itu bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Sustainable business. Artinya juga dari sisi proses bisnisnya bisa direduksi dengan berbagai upaya tadi gitu ya. Kemudian juga ikut melibatkan masyarakat dalam proses bisnisnya. Itu mungkin Pak obrolan kita pagi hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Ibnu dan teman-teman dari Indonesia Power. Semoga termasuk agenda zero emission tadi salah satu yang kemudian menjadi katalisatornya adalah dari Indonesia Power Kamojang. Sukses untuk program CSR-nya. Mungkin ada yang disampaikan Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Yola Karsa. Mudah-mudahan ke depan PT Indonesia Power Kamojang Pomu terus jaya, kemudian terus dipercaya oleh perusahaan dan negara kita tercinta ini untuk memberikan yang terbaik, menjadi perusahaan terbaik, perusahaan menjadikan solusi energi yang andal, inovatif dan ramah lingkungan yang melampaui harapan pelanggan. Amin. Tentunya itu terima kasih. Mudah-mudahan sinergi antara perusahaan dan instansi termasuk mitra binaan bisa terjalin dengan baik. Amin. Itu mungkin tadi obrolan saya dengan Pak Ibnu Agus dari Indonesia Power Kamojang. Sekian dari podcast Jurnal CSR hari ini dari Pelagio Coffee Kabupaten Garut.